Halo kerabat, saya Rupa Kusupia dari Center for Study Indonesian Food and Anthropology. Saya sedang melakukan fieldwork gastroforestry project dan podcast ini adalah renungan gawe untuk tetap waras dalam menghadapi dinamika sistem pangan namun tidak melupakan hal-hal teoretis, metodis, dan teknis. Jadi berpengetahuan itu penting dimanapun keberadaan seseorang. Episode 16 adalah episode terakhir dengan tema lapar. Studi kasus dari Cina dan India. Nah, ini dipertanyakan apakah Cina atau Tiongkok ya lebih unggul setelah revolusi tahun 1949 di Tiongkok dan kemerdekaan India pada tahun 1947. Keduanya itu kan memulai pembangunan dari kondisi sosial dan ekonomi yang sangat rendah. Nah, produk nasional bruto per kapita mereka itu termasuk yang terendah di dunia. Kemudian kelaparan juga meluas, tingkat buta huruf juga tinggi, dan harapan hidup hanya sekitar 40 tahun. Meskipun memiliki perbedaan, kesamaan mereka itu sangat mencolok gitu ya. Namun sejak saat itu, kedua negara itu telah mengambil jalur pembangunan yang berbeda, menghasilkan kontras yang cukup signifikan. Nah, salah satu perbedaan utama itu adalah dalam hal kesehatan dan harapan hidup. Di Tiongkok atau di Cina, harapan hidup itu mendekati 70 tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan India yang hanya sekitar 50 tahunan. Tingkat kematian anak di bawah 5 tahun di Tiongkok atau di Cina adalah 47/1000 dibandingkan 154 di India. Nah, bayi dengan berat lahir rendah itu hanya 6% di Tiongkok. Sementara di India mencapai 5 kali lipatnya. Jadi data ini menunjukkan Tiongkok telah berhasil meningkatkan kesehatan dan gizi secara luar biasa, sesuatu yang belum pernah terjadi di India. Perbedaan signifikan ini juga terlihat dalam pendidikan. Nah, tingkat literasi orang dewasa di Tiongkok itu mencapai 69%, jauh lebih tinggi dari 43% di India. Jika sebelumnya itu kedua negara tampak serupa, ya kini mereka menunjukkan hasil yang sangat berbeda. Namun, keunggulan Tiongkok itu tidak sepenuhnya tanpa cacat. Kelaparan dahsyat pada tahun 1958 sampai 1961 itu menewaskan jutaan orang. Sementara India, sejak kemerdekaannya itu tidak mengalami kelaparan besar. Dalam hal morbiditas, mortalitas, dan umur panjang ya, Tiongkok itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan India. Alasan dibalik keunggulan ini menjadi isu penting untuk ditelusuri lebih lanjut. Apa sih yang membuat Tiongkok itu lebih unggul? Nah, keunggulan Tiongkok itu dibandingkan dengan India, terutama dalam kesehatan, dalam gizi, dan harapan hidup itu tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. Perbandingan statistik menunjukkan kerancuan signifikan dalam klaim bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok jauh lebih cepat dibandingkan dengan India. Nah, data dari World Development Report pada tahun 1988 itu kan sudah menyatakan bahwa GNP per kapita Tiongkok itu tumbuh 3 kali lebih cepat dibandingkan India ya. India itu berapa ya pada saat itu 5,1% dengan 1,8%. Namun estimasi GNP ini tahun 1965 dan 1986 itu kan tidak konsisten dengan klaim tersebut ya. Misalnya tabel data dari Bank Dunia itu menunjukkan GNP per kapita ya. Jadi di Tiongkok pada tahun 1966 hanya 22% lebih tinggi dibandingkan India, bukan setengahnya seperti yang diimplikasikan sebelumnya ya. Nah, prestasi besar Tiongkok itu kan dalam pengurangan angka kematian dan meningkatkan harapan hidup. Justru terjadi sebelum reformasi ekonomi di tahun 1979, di mana pertumbuhan ekonominya itu moderat. Tidak ada lonjakan besar dalam produksi pangan per kapita atau pendapatan pedesaan pada periode ini. Tapi meski setelah reformasi ekonomi pertumbuhan meningkat pesat, angka kematian ini justru memburuk. Nah, menunjukkan bahwa keberhasilan awal Tiongkok itu tidak didorong oleh pertumbuhan ekonomi ya. Jadi growth mediate security atau pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, keberhasilan Tiongkok itu lebih berkaitan dengan pendekatan support-led security ya, atau sistem kesehatan publik di Tiongkok seperti klinik komunal, dokter-dokter itu ada di desa, dan langkah kesehatan masyarakat itu bisa tersebar luas dan terdistribusi merata antara pedesaan dan perkotaan. Kontrasnya itu adalah sistem kesehatan India kurang merata dan lebih terbatas. Selain itu juga sistem distribusi pangan di Tiongkok
Meskipun menghadapi gangguan selama krisis seperti kelaparan di tahun 1958 sampai 1961 itu memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan India. Dengan demikian, prestasi Tiongkok ini kan lebih mencerminkan keberhasilan intervensi sosial dibandingkan efek pertumbuhan ekonomi semata. Jadi analisis lebih lanjut ini tentang dampak pertumbuhan yang tinggi pasca reformasi dan tragedi kelaparan di tahun 1958 sampai 1961 itu akan memberikan gambaran lebih lengkap. Nah, kelaparan Tiongkok dan kontrasnya India itu karena apa? Kelaparan Tiongkok itu kan tahun 1958 sampai 1961 itu terjadi setelah kegagalan dari yang disebut sebagai lonjakan besar ke depan atau Great Leap Forward yang dimulai pada akhir 1957. Nah, sementara kegagalan lonjakan besar ke depan ini itu ternyata diakui secara luas ya setelah euforia awalnya. Keberadaan kelaparan ini anehnya terlewatkan dari pengawasan terbuka dan bahkan pengakuan publik. Hingga baru-baru ini kan ya, adanya hal-hal yang sangat menarik yang mengingatkan kembali skala kelaparan yang sangat besar, yang bisa dibilang merupakan yang terbesar dalam hal jumlah kematian berlebih dalam sejarah yang tercatat. Perbandingan antara angka kematian sebenarnya itu dengan angka kematian sebelum kelaparan menunjukkan angka kematian berlebih yang sangat tinggi. Jadi kan adanya perkiraan kematian berlebih ini bervariasi antara 16,5 juta hingga 29,5 juta. Angka-angka ini sangat besar. Sebagai contoh, kelaparan itu besar ya, terakhir terjadi di India, yaitu kelaparan Benggala di tahun 1943. Itu terjadi 4 tahun sebelum kemerdekaan. Diperkirakan menyebabkan sekitar 3 juta kematian. Nah, dalam hal jumlah kematian yang berlebih, kelaparan di Tiongkok ini lebih besar, sekitar 5 hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan kelaparan terbesar yang terjadi di India pada abad ini ya. Banyak hal yang masih belum jelas mengenai penyebab kelaparan ini apa ya, tetapi yang jelas adalah bahwa telah terjadi kehancuran besar dalam hasil pertanian dan pendapatan. Penurunan ketersediaan pangan pasti memainkan peranan penting dalam terciptanya kelaparan yang melanda Tiongkok selama 3 tahun tersebut. Nah, jika menggunakan rata-rata hasil biji-bijian per kapita nasional pada tahun 1956 dan 1957 itu sebesar 308 kg sebagai acuannya. Pada tahun 1959 hasilnya turun 17% ya, di bawah angka pada tahun 1960-an gitu, hasil per kapita biji-bijiannya, sehingga turun hingga 30%-nya lagi. Nah, bahkan pada tahun 1961 adanya kekurangan itu kan dibandingkan dengan rata-rata tahun 1956 sampai 1957 itu masih tercapai 28% dan angka tersebut itu baru tercapai kembali pada paruh kedua tahun 1960-an. Nah, lebih lanjut itu beberapa wilayah mengalami penurunan yang lebih serius dan perbedaan tajam itu dalam ketersediaan pangan di beberapa wilayah harus berlanjut selama masa kesulitan ini. Misalnya pada tahun 1960-an, sementara di provinsi Yunnan ya dan Heilongjiang masing-masing itu memiliki 229 dan 209 kg biji-bijian per kepalanya untuk penduduk pedesaan mereka. Angka yang sama di Henan, ya, Sichuan, dan Hebei itu hanya mencapai 143, 137, dan 122 kg. Itu kan perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan juga sangat mencolok. Misalnya di 288 kilo di wilayah perkotaan Hebei itu dibandingkan dengan 122 kilo di daerah pedesaan provinsi tersebut juga. Jadi distribusi publik di tingkat lokal juga terganggu secara menyeluruh ya kalau dilihat dari data ini. Nah, masalah di daerah pedesaan itu diperburuk dengan peningkatan tajam dalam pengadaan pangan oleh negara. Dan banyak komune-komune pedesaan yang kekurangan pangan dengan sangat parah. Selain itu ada ketimpangan luar biasa dalam distribusi pangan yang tersedia ya. Jadi hal ini itu tidak hanya berlaku antara wilayah dan antara daerah pedesaan dan perkotaan, tetapi bahkan di dalam satu wilayah pedesaan itu sendiri. Jadi beberapa provinsi itu jelas ya mengalami ketimpangan antara wilayah yang jauh lebih tajam daripada yang lain dengan tingkat kematian yang lebih tinggi tentunya. Nah, misalnya wilayah pedesaan Sichuan dan Henan itu menderita tingkat kematian yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah
wilayah pedesaan Hebei yang rata-rata tidak memiliki lebih banyak pangan. Kelaparan Tiongkok di tahun 1998 sampai 61 itu sangat erat kaitannya dengan kegagalan kebijakan. Pertama dalam kegagalan lonjakan besar ke depan, kemudian dalam keterlambatan dalam perbaikan ya atau memperbaiki kerusakan yang terjadi. Dan bersama dengan itu memperburuk ketimpangan distribusi itu melalui pengadaan pangan yang lebih besar dan pembagian yang tidak merata. Jadi aspek yang luar biasa dari kelaparan ini adalah kelanjutannya ya selama beberapa tahun tanpa pengakuan yang memadai terhadap sifat krisis ini. Dan tanpa perubahan kebijakan publik lagi ya yang diperlukannya itu bagaimana? Nah, ini adalah salah satu hal yang membedakan catatan India sejak kemerdekaannya yang harus dianggap jauh lebih superior. Kenyataannya kan tidak ada kelaparan besar di India sejak kemerdekaan adalah kontras positif dengan pengalaman Tiongkok. Kontras ini sangat menarik jika kita mempertimbangkan fakta bahwa ada beberapa penurunan yang mengkhawatirkan dalam hasil dan ketersediaan pangan di India. Itu selama periode yang sama juga. Nah, paling terbaru itu kan kasus kekeringan ya di tahun 1987 dan pada banyak kesempatan itu ada hak-hak pangan dari sebagian besar penduduk itu terancam cukup berat gitu baik secara langsung maupun tidak langsung ya terutama kan melalui penurunan lapangan pekerjaan yang terkait dengan kekeringan atau banjir. Nah, sistem pencegahan kelaparan di India itu dibahas dalam beberapa hal gitu. Ada beberapa sistem yang terganggu ya di situ. Satu adalah prosedur yang dirancang untuk melindungi hak atas pangan melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Biasanya kan membayar upah ya dalam bentuk tunai gitu yang disertai dengan transfer langsung kepada mereka yang tidak bisa bekerja. Nah, asal-usul prosedur ini juga dapat ditelusuri di tahun di tahun sebelum kemerdekaan pokoknya 1880-an ya dan kode kelaparan. Jadi sebelumnya itu kalau misalkan kerabat baca sejarah kelaparan ya di situ ada famine codes. Famine codes itu adalah kode-kode kelaparan pada akhir abad ke-19 ya. Meskipun ada sejumlah perkembangan penting termasuk penggunaan sistem distribusi publik gitu untuk menstabilkan harga pangan yang memang terjadi sejak kemerdekaan. Nah, bagian lain juga adalah mekanisme pemicu politik yang memang mengaktifkan kembali sistem perlindungan dan memastikan bahwa sistem dukungan publik itu selalu siap. Nah, mekanisme pemicu ini tidak ada dalam sistem pencegahan kelaparan di India Britania setelah kode kelaparan itu diterapkannya atau famine codes tadi. Nah, pada kelaparan Benggala itu kan di tahun 1943 bukan hanya kode kelaparan yang tidak diterapkan, keputusan tersebut juga memang sengaja diambil oleh pemerintah. Di sisi lain, mengingat sistem politik India pasca kemerdekaan itu kan sangat sulit ya bagi pemerintah yang berkuasa, baik di tingkat negara bagian maupun di tingkat pusat. Nah, untuk mengabaikan langkah-langkah anti kelaparan yang cepat dan luas, pada tanda-tanda pertama kelaparan, tanda-tanda tersebut itu secara mandiri ya lebih mudah disampaikan mengingat media yang relatif bebas di India dan peran aktif serta investigatif yang dimainkan oleh jurnalis serta politisi oposisi ya dalam hal ini. Nah, partisipasi yang bersifat adversarial dari surat kabar itu iklan maksudnya dan pemimpin oposisi seperti yang telah dibahas sebelumnya gitu tentang sistem pencegahan kelaparan di India ya. Hal ini juga menghasilkan mekanisme pemicu yang cepat dan mendorong kesiapan untuk melindungi hak-hak pangan ya. Nah, kontras dengan Tiongkok itu sangat mencolok terutama dalam hal yang berhubungan ya dengan sistem distribusi publik. Nah, kemudian adanya kontras dengan Tiongkok itu sangat mencolok, terutama dalam hal tentang sistem distribusi publik. Tiongkok itu tidak kekurangan mekanisme pengiriman dan redistribusi untuk menangani kekurangan pangan saat kelaparan, yang memang pada saat itu mengancam pada tahun 1958 dan seterusnya. Meski adanya penurunan hasil pangan dan kehilangan hak pangan dari banyak bagian populasi yang sangat besar, Tiongkok juga bisa saja melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik dalam melindungi mereka ya yang cukup rentan gitu dengan cara membagikan kekurangan pangan tersebut secara lebih dapat diterima oleh mereka ya.
Yang kurang itu ketika kelaparan yang mengancam Tiongkok adalah sistem politik yang didukung oleh jurnalisme adversarial ya dan oposisi. Kelaparan Tiongkok itu berlangsung selama 3 tahun tanpa ada pengakuan publik terhadap kejadian tersebut dan tanpa adanya respon kebijakan yang memadai terhadap ancaman tersebut juga gitu. Jadi tidak hanya dunia yang tidak mengetahui keadaan memprihatinkan di Tiongkok, bahkan penduduk itu sendiri tidak mengetahui sejauh mana bencana nasional itu terjadi dan masalah yang dihadapi di berbagai bagian negara. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mendapatkan informasi yang akurat, yang membuat penilaiannya itu terhadap situasi sangat salah. Jadi ketidakakuratan ini kan berperan penting dalam mengurangi impor pangan Tiongkok yang turun ya, hampir tidak ada pada tahun 1959 dan tetap sangat rendah pada tahun 1961. Jadi sebelum melonjak tajam pada tahun 1961 itu setelah beberapa fakta mengenai kelaparan dan kehancuran pertanian akhirnya menjadi jelas ya. Jadi memang keakuratan data ya. Nah, kemudian reformasi ekonomi Tiongkok itu kan mendompleng kemakmuran dan dukungan ya. Jadi reformasi ekonomi yang diperkenalkan di Tiongkok pada tahun 1979, nah kini telah melalui hampir 1 dekade pelaksanaan dari data ini diambil gitu dan saatnya untuk mulai menilai beberapa dampaknya. Di sisi lain, dari sisi produksi komoditas misalnya, tidak ada keraguan bahwa ekonomi Tiongkok itu telah berkembang pesat ya sebagai respon terhadap insentif pasar. Dan sektor pertanian yang benar-benar mengalami lonjakan besar ya seperti yang ditunjukkan pada beberapa data. Ini ada nilai bruto tentang output pertanian yang telah berlipat ganda antara tahun 1979 dan 1986. Itu kan dengan tingkat pertumbuhan lebih dari 10% per tahun dong pastinya ya. Jadi pertumbuhan di sektor pertanian juga sejalan ya dengan ekspansi industri gitu yang sebenarnya cukup luar biasa juga, terutama karena ekspansi industri juga sangat cepat. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mengenai angka-angka yang tepat gitu. Jadi ini beberapa ya dalam perlambatan setelah lonjakan awal itu, apakah masuk pada kekhawatiran bahwa produksi tanaman pangan itu tidak mengikuti perkembangan jenis produksi lainnya. Namun dengan mempertimbangkan segala hal, tidak ada keraguan juga gitu bahwa reformasi ekonomi ya telah sangat berhasil ya dalam memperluas pasokan nutrisi di Tiongkok. Ya, pasokan nutrisi di sini berarti mengarah pada pasokan dari kandungan gizinya dari bahan pangan ya gitu. Jadi bukan ukuran dalam gizi manusianya gitu. Jadi kandungan gizi yang berada di dalam komoditas pangan ini maksudnya. Nah, reformasi ekonomi juga dapat dipertanyakan dari berbagai sudut pandang ya. Faktanya bahwa reformasi ini telah menyebabkan situasi inflasi dengan kenaikan harga yang mengganggu keseimbangan konsumen juga gitu. Ini diakui juga secara luas ya dan menyebabkan pemikiran ulang kan ya tentang sejauh mana dan secepat apa perubahan ekonomi itu harus dilakukan. Ada juga ketakutan bahwa mekanisme harga. Nah, di sini kan adanya keberhasilan ya. Jadi meskipun berhasil dalam meningkatkan total output dan pendapatan, itu juga dapat meningkatkan ketidaksetaraan juga tuh dalam distribusi pendapatan. Namun kan meskipun ada catatan ya atas kualifikasi tersebut, jelas bahwa kemakmuran rata-rata populasi Tiongkok itu terutama di pedesaan ya, itu telah berkembang pesat sejak reformasi. Bahkan dalam pengurangan kemiskinan yang dihitung berdasarkan pendapatan pribadi itu kan banyak gitu yang telah dicapai dari beberapa jumlah orang Tiongkok yang hidup di bawah garis kemiskinan, misalnya 200 yuan pada tahun 1986 yang telah turun dari 200 juta pada tahun 1979 menjadi 70 juta ya pada tahun 1986. Nah, itu adalah penurunan yang mencolok juga gitu yang tidak banyak paralelnya. Jadi jika keamanan yang dimediasi oleh pertumbuhan itu kan menjadi sarana utama ya untuk mempromosikan usia panjang di Tiongkok, tapi
pengalaman pasca reformasi ini kan seharusnya memberikan dasar yang sangat baik ya untuk meningkatkan harapan hidup dengan cepat. Nah, namun kenyataannya ini tidak terjadi ya, seperti yang telah tercatat ya, bahwa adanya angka kematian di Tiongkok itu bukannya menurun dengan cepat, malah tampaknya meningkat ya setelah reformasi. Jadi seperti yang ditunjukkan dari beberapa data, tidak ada tahun sejak 1979 di mana angka kematian ini seperti yang tercatat dalam statistik resmi Tiongkok. Jadi lebih rendah ya dari angka yang tercatat pada tahun 1978 dan 79 gitu, 6,2 per 1000, yaitu kan angka kematian dalam Statistical Yearbook of China ya, itu naik tuh jadi 7,1 pada tahun 1983, dan meskipun kemudian turun ya, tapi tetap aja sekitar 6,6 hingga 6,7 di tahun 1985-nya dan 1 tahun setelahnya ya, berarti 86. Nah, terdapat banyak keraguan juga tentang kebenaran data kematian resmi di Tiongkok ini gitu. Perlu dicatat bahwa peningkatan cakupan statistik kematian itu mungkin berpengaruh pada kenaikan angka kematian yang dilaporkan. Nah, sangat mungkin bahwa setidaknya sebagian dari kenaikan angka kematian ini yang tampak setelah tahun 1979 itu kan berkaitan ya dengan cakupan data kematian yang lebih baik. Selain itu juga ya kita harus memperhatikan perubahan komposisi usia populasi Tiongkok gitu saat menafsirkan angka kematian secara keseluruhan. Namun kan meskipun faktor-faktor ini dipertimbangkan, ada berbagai bukti ya bahwa sejak reformasi tingkat kematian itu memang meningkat gitu dibandingkan dengan yang dicapai sebelum reformasi. Nah, tren penurunan kematian yang memang membawa Tiongkok itu mencapai tingkat umur panjang ya yang luar biasa. Sehingga mengingat kembali pendapatan per kapita yang rendah tampaknya terhenti gitu, dan mungkin berbalik arah ya. Jadi pengaruh perubahan komposisi usia juga dapat dihilangkan dengan melihat bukan pada angka kematian kasar yang memang pada dasarnya itu merupakan rata-rata sederhana ya, tetapi kan pada angka harapan hidup ya itu. Jadi harapan hidup itu diperkirakan dengan menggunakan bobot endogen. Bobot endogen itu biasanya dari populasi ya, populasi di kelompok usia yang berbeda itu diperkirakan menggunakan angka kematian di kelompok usia sebelumnya ya. Ini bisa belajar ya kerabat di anatomi fisiologi dan patologi klinik ya, kalau misalkan kerabat mau belajar tentang bobot-bobot endogen. Kalau di gizi itu di pengukuran status gizi sih ya, di PSG ini akan belajar hal-hal statistik ya dalam kebutuhan gizi dan kondisi seseorang itu kurang gizi atau kelebihan gizi dan sebagainya gitu ya. Dan kembali lagi ke kasusnya Tiongkok. Nah, itu dari struktur usia populasi juga dengan fokus harapan hidupnya bagaimana gitu. Nah, itu kan ada beberapa perkiraan dari harapan hidup ini gitu, misalnya dari Judith Bannister yang disajikan dari beberapa data-datanya gitu. Ternyata punya perkiraan juga, artinya penurunan harapan hidup yang stabil itu terjadi di tahun 1978 gitu ya. Jadi penurunan ini cukup moderat ya, meskipun konsisten, tetapi harus dinilai terutama sebagai kontras dengan tren penurunan angka kematian yang stabil dan peningkatan harapan hidup hingga akhir tahun 1970-an, kecuali pada periode kelaparan ya, berarti 58 sampai 61 tuh yang isu utamanya adalah melambatnya kemajuan sosial ya pada saat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang semakin cepat. Aneh ya, ini ekonominya itu naik tapi kemajuan sosialnya itu lambat ya, berarti ada sesuatu apa ya. Meskipun penurunan harapan hidup itu cukup moderat, angka kematian bayi itu kan menurun ya, beberapa perkiraan yang memang tampaknya meningkat tajam. Tapi ini tampaknya itu berlaku perkiraan Bannister ya, maupun perkiraan yang tidak langsung juga sih gitu. Jadi sejauh mana hal ini terkait dengan kebijakan populasi yang diberlakukan di Tiongkok yang memang mulai pada tahun 1979, terutama ketentuan pembatasan satu anak ya. Di Cina atau di Tiongkok itu kan ada pembatasan satu anak di banyak bagian negara dan 2 anak di daerah lainnya ya. Itu tidak begitu jelas juga gitu, tetapi ada bukti kuat yang memang mengarah ke arah tersebut. Salah satu tanda yang mengkhawatirkan adalah penurunan
penurunan rasio kelahiran perempuan terhadap laki-laki, dan ini bisa mencerminkan infantisida ya, atau setidaknya kematian akibat pengabaian yang parah terhadap anak perempuan dengan kelahiran dan kematian mereka yang tidak tercatat. Sekarang melihat Tiongkok, India, dan Kerala ya. India itu kan menawarkan berbagai pengalaman ya dalam batas-batas negaranya sendiri gitu. Jadi terdapat perbedaan antara antar negara bagian ya, dan satu negara bagian khususnya yaitu Kerala. Nah, itu kan pantas mendapat perhatian khusus juga gitu terkait tindakan publik terhadap kelaparan dan keterbelakangan. Jadi Kerala itu adalah salah satu negara bagian India yang memang lebih miskin. Namun negara bagian ini juga telah mencapai tingkat harapan hidup yang luar biasa tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara bagian India lainnya gitu. Jadi termasuk negara bagian terkaya seperti Punjab ya dan Haryana. Perkiraan terakhir tentang harapan hidup di India pada saat penulisan monograf ya. Jadi ini merupakan monografi nih gitu. Ya memang seperti itulah yang saya baca gitu ya. Penulisan monograf ini adalah periode 1976 kan sampai tahun 80. Jadi angka untuk setengah dekade berikutnya itu di tahun 81 sampai 85 itu belum dipublikasikan dari monografi ini ya. Gak tahu kalau yang terbarunya. Sepertinya kalau monograf itu dia tidak akan sering dipublikasikan ya. Monograf itu kalau data di lapangannya itu sudah selesai dan kembali di cross check, nah baru monograf itu bisa ditulis ya. Jadi rata-rata angka harapan hidup di seluruh India pada tahun 76 sampai 80 ya itu 52 tahun. Namun untuk Kerala angka tersebut mencapai 66 tahun. Nah 68 untuk perempuan dan 64 itu untuk laki-laki yang tidak berbeda jauh dari pencapaian Tiongkok. Perkiraan awal itu menunjukkan peningkatan harapan hidup yang signifikan juga gitu di India secara keseluruhannya ya. Tetapi kan posisi unggul dari Kerala ini tetap terjaga ya. Namun ada keraguan apakah indikator longevitivitas yang luar biasa di Kerala ya mencerminkan terobosan yang sebanding gitu dalam kesehatan umum dan kesehatan atau kesejahteraan gizi ya. Keraguan ini kan muncul ya terutama dengan bukti-bukti tambahan. Pertama, rendahnya asupan kalori. Yang kedua itu tingginya tingkat morbiditas yang dilaporkan sendiri. Ya itu kan signifikansi indikator-indikator gitu bagaimana hal tersebut bisa dipertanyakan. Kemudian ketika berbicara asupan kalori yang tidak memberikan dasar yang baik ya untuk menilai status gizi. Tadi untuk status gizi dan ketika berhadapan dengan pengukuran yang lebih langsung dari kesejahteraan gizi ini. Biasanya kesejahteraan gizi itu menghindari kekurangan gizi yang parah ya. Tampaknya Kerala juga tetap jauh lebih baik ya daripada negara bagian India lainnya. Mengenai tingkat morbiditas yang tinggi itu didasarkan pada penyakit yang dilaporkan sendiri dan tidak mudah menentukan sejauh mana hal ini mencerminkan tingkat artikulasi yang lebih tinggi dari populasi yang jauh lebih terdidik dan sadar kesehatan dibandingkan dengan masyarakat di tempat lain di India ya. Jadi indikator morbiditas yang dilaporkan sendiri ini sangat menyesatkan ya dalam konteks perbandingan antar individu tentang kesejahteraan. Ya meskipun ada ruang untuk perdebatan mengenai hubungan yang tepat antara longevitivitas dan aspek kesehatan ya atau gizi di Kerala ini, tapi kan gambaran keseluruhan ya telah tentang keberhasilan ini atau telah berhasil gitu ternyata sulit juga ya untuk dijustifikasi gitu atau disangkal. Karena peran dukungan publik dalam pencapaian Kerala itu telah menarik perhatian yang sah. Nah, ini sebagian itu diambil dalam bentuk cakupan medis yang tentunya sangat luas bagi populasi melalui layanan kesehatan publik. Hal ini juga didukung oleh determinasi publik ya. Atau publik itu pada saat itu populasi penduduk ya yang lebih terdidik daripada di tempat lain di India. Nah, untuk mencari perhatian medis, Kerala juga satu-satunya negara bagian India yang memang punya distribusi makanan publiknya itu melampaui batas-batas wilayah perkotaan gitu dan memberikan dukungan yang cukup baik ya atau signifikan juga bagi penduduk pedesaan. Tingkat literasi yang tinggi di Kerala juga merupakan aset besar, terutama dalam membuat orang itu lebih antusias dan lebih terampil dalam mencari pengobatan modern untuk penyakit yang dapat diobati ya.
ini mungkin juga berperan dalam memfasilitasi partisipasi publik dalam perubahan sosial dan dalam menghasilkan permintaan publik untuk jaminan sosial. Nah, program inovatif itu kan dalam distribusi perawatan kesehatan ya dan makanan di Kerala sering mengikuti tuntutan sosial dan politik yang terartikulasikan gitu. Jadi hal yang sama juga berlaku kan untuk serangkaian perubahan institusionalnya gitu, terutama undang-undang upah dan reformasi tanah. Sebagai perbandingan dengan tingkat literasi orang dewasa seluruh India yang saat itu sebesar 41%, biasanya itu usia 15 tahun ke atas pada tahun 1981, dan tingkat literasi Kerala itu adalah 78%. Rasio ini juga lebih tinggi daripada tingkat literasi Tiongkok yang hanya 70% pada tahun 1985. Ada juga fitur yang sangat penting dalam pola literasi Kerala. Jadi pola literasi ini menunjukkan bias gender yang relatif lebih rendah. Nah, persentase literasi orang dewasa di Kerala itu di tahun 1981 udah 71% untuk perempuan dan 86% itu untuk laki-laki, dibandingkan dengan 26% dan 55% secara berturut-turut untuk India secara keseluruhan. Jadi bias gender juga dalam literasi ya jauh lebih rendah di Kerala dibandingkan dengan Tiongkok, seperti yang ditunjukkan bahwa data ini ya, tingkat literasi perempuan sebesar 71% di Kerala sebanding dengan tingkat literasi perempuan sebesar 56% di Tiongkok. Sebenarnya sejarah ekspansi literasi itu melalui tindakan publik yang sudah mulai lama di Kerala. Jadi negara bagian Kerala itu dibentuk pada saat kemerdekaan dengan menggabungkan atas dasar keseragaman bahasa dan kesatuan budaya dua negara bagian ya. India asli itu kan Travancore dan Cochin dengan sebagian dari presidensi Madras di India Britania. India Britania itu Malabar. Ternyata kebijakan publik di kedua negara bagian India asli tersebut memberikan penekanan yang jauh lebih besar pada pendidikan umum dan literasi ya dibandingkan dengan bagian lain di India. Dan penekanan pada pendidikan perempuan itu sangat luar biasa di sana. Bahkan sejak tahun 1817 penguasa Travancore ya ada ratu tuh kalau di India Rani ya. Rani Gauri Parvati Bai itu telah mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa negara harus membayar seluruh biaya pendidikan rakyatnya agar tidak ada keterlambatan dalam penyebaran pencerahan di antara mereka gitu, agar dengan penyebaran pendidikan juga mereka bisa menjadi warga negara dan pelayan publik yang lebih baik, dan agar reputasi negara juga dapat meningkat karenanya ya. Rani itu ya atau Ratu Gauri gitu, kita sebut aja Rani ya, artinya ratu itu kalau di India. Rani mungkin benar ya, dan basis pendidikan yang luas di Kerala itu tampaknya memiliki dampak besar pada kebijakan publik. Nggak cuma satu nih, tapi kebijakan publik lainnya ya di negara bagian tersebut gitu, termasuk kebijakan kesehatan dan makanan. Nah, selain mendorong praktik kesehatan yang cerdas di tingkat keluarga. Jadi ketika bilang ada bias gender itu kan topik yang cukup menarik ya dalam konteks Tiongkok maupun India. Kemudian Tiongkok maupun India ini kan memiliki rasio jenis kelamin perempuan dan laki-laki ya yang sangat rendah dalam populasi, dan masalah kelangsungan hidup perempuan itu adalah isu penting di kedua negara tersebut. Harapan hidup pada kelahiran itu lebih rendah untuk perempuan dibandingkan laki-laki di India, hingga baru-baru ini kan peralihannya menyamakan India dengan sebagian besar bagian dunia lainnya ya, dikatakan baru terjadi pada dekade ini. Nah, di Tiongkok sendiri pergerakan dalam beberapa tahun terakhir justru menuju arah yang berlawanan. Jadi di mana harapan hidup perempuan yang dulunya lebih tinggi daripada laki-laki kini menjadi lebih rendah ya. Kemudian ketika melihat data-data statistik nih, ada pembahasan kedua negara tersebut. Misalnya ini terbaca rasio jenis kelamin perempuan laki-laki ya, perempuan dan laki-laki maksudnya tetap rendah gitu, sekitar 93 perempuan per 100 laki-laki gitu. Ini kan kontras ya dengan rasio 1,05 maksudnya ya. Ya 1,05 untuk lebih tinggi yang diamati di negara-negaranya gitu. Misalnya di Eropa atau Amerika Utara. Ini saya baca tabel soalnya. Nah,
kontras dengan rasio ini di mana tidak ada bias gender gitu dalam distribusi perawatan kesehatan dan makanan ya, meskipun mungkin ada seksisme ya di bidang lainnya gitu, dan memang jauh lebih rendah daripada rasio sub-Sahara Afrika. Sub-Sahara, tunggu, ngitung dulu, 1,02 ya. Nah, itu ternyata lebih rendah. Sebaliknya, dibandingkan dengan Tiongkok dan sisa India, ada rasio jenis kelamin perempuan laki-laki di Kerala lebih dari 1,03 pada sensus terakhir, dan diperkirakan telah meningkat lebih lanjut ya sejak saat itu. Dan ini juga rasio perempuan laki-laki lebih tinggi loh dibandingkan dengan setiap wilayah dunia berkembang yang memang ada data-data agregat ya. Data agregat ini terlalu panjang ya, jadi saya singkat aja di sub-Sahara Afrika yang menjadi dasar perhitungan dengan kategorisasinya adalah perempuan yang hilang. Nah, sejauh mana ketiadaan bias gender di Kerala itu berkaitan dengan kebijakan publik radikalnya gitu ya, itu kan sulit untuk dikatakan. Akan mengejutkan jika tingkat pendidikan perempuan yang lebih tinggi dan kurangnya ketidaksetaraan gender dalam pembagian pendidikan ya, itu tidak berkontribusi pada prospek kehidupan yang lebih baik bagi perempuan. Nah, baik melalui peningkatan status perempuan maupun melalui peningkatan kekuatan ekonomi dan kemandirian perempuan dalam konflik kooperatif ya. Di podcast sebelumnya sudah dibahas konflik kooperatif. Tetapi ada juga faktor lain yang perlu dipertimbangkan di sini ya, termasuk kan sistem warisan matrilineal ya, sebagian di Kerala itu kan, dan sejarah panjang politik aktivis sayap kiri itu di negara tersebut tuh ada gitu, akan sangat jauh dari lingkup penelitian ini ya untuk membahas pertanyaan pemisahan pengaruh kausal gitu yang berbeda ya, namun saling terkait. Itu kan bisa menjadi latihan yang cukup sulit gitu untuk exercise kategorisasi ya. Namun ada beberapa pengamatan awal untuk penyelidikan lebih lanjut bahwa satu-satunya negara bagian di India yang telah memanfaatkan sistem dukungan secara luas dan juga berhasil itu menghindari beberapa implikasi bencana dari bias gender yang memang pada saat itu melanda banyak bagian dunia gitu ya. Kemungkinan kan sistem yang didorong oleh dukungan ini dapat berkontribusi ya pada kesetaraan gender, yaitu sesuatu yang patut diteliti dan juga harus punya harapan keberhasilan Kerala dalam mencapai keamanan yang didorong oleh dukungan memperkuat kemungkinan jalur ekonomi yang sangat miskin ya. Jadi kan ada fakta lain gitu bahwa Kerala telah mencapai kesuksesan seperti itu melalui dukungan publik yang memang hati-hati dan mencakup banyak aspek yang memang menunjukkan betapa banyak yang dapat dicapai bahkan pada tingkat pendapatan yang rendah. Jika tindakan publik itu diarahkan untuk mempromosikan hak dasar dan kemampuan orang-orang, nah kemampuan orang ini kan untuk mengalahkan penyakit yang dapat dicegah ya dan menghindari kematian dini gitu, sangat bergantung nih pada penguasaan mereka terhadap kebutuhan dasar dan kemampuan. Kemudian ketika adanya Tiongkok, India, Kerala, itu kan India menawarkan berbagai pengalaman dalam batas-batas negaranya sendiri ya. Ketika berbicara adanya perbedaan besar antar negara bagian gitu dan satu negara bagian lainnya, termasuk Kerala. Kerala itu punya perhatian khusus gitu karena Kerala adalah salah satu negara bagian India yang lebih miskin. Namun ya kembali lagi ya, lebih miskin juga, tapi kan tingkat literasinya cukup kuat ya. Tadi sudah dibilang gitu. Nah, kemudian ada beberapa dukungan-dukungan tersebut yang memang bisa merubah keadaan sosial ya. Kemudian apa sih pelajaran dari studi kasus ini untuk Indonesia sendiri gitu ya, dari pengalaman kelaparan Cina, India, Kerala gitu. Pertama itu pentingnya sistem kesehatan dan distribusi pangan yang merata ya. Seperti di Tiongkok, Indonesia itu kan perlu memastikan ya bahwa sistem kesehatan dan distribusi pangan itu dapat menjangkau seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, untuk menghindari ketimpangan pangan yang dapat memperburuk kondisi kelaparan. Hal lain adalah harus memperkuat jaringan pelayanan kesehatan dasar, termasuk di daerah terpencil, dan memastikan distribusi pangan yang merata juga di seluruh Indonesia ya, terutama kan daerah-daerah yang rawan kekeringan dan bencana alam. Kemudian pembangunan infrastruktur ketahanan pangan yang kuat. Infrastruktur ketahanan pangan ya, bukan infrastruktur untuk off-road gitu ya, untuk hal-hal yang nggak akan laku lah untuk
distribusi ketahanan pangan ya atau kedaulatan pangan. Jadi keberhasilan Tiongkok dalam meningkatkan kesehatan dan mengurangi kelaparan pada periode awal pasca revolusi itu lebih banyak ditentukan oleh kebijakan sosial yang mendistribusikan pangan secara lebih merata ya. Sementara itu India memiliki sistem famine codes ya, kode kelaparan yang memang melindungi hak atas pangan. Indonesia itu perlu belajar dari mereka gitu, perlu membangun infrastruktur ketahanan pangan, kedaulatan pangan yang lebih kuat, seperti sistem distribusi pangan yang efektif gitu. Jadi kebijakan itu hadir untuk mengatasi kerawanan pangan, bukan untuk membuat kerawanan pangan atau menyebabkan kerawanan pangan. Jangan dibalik-balik, itu kebijakan itu untuk mengatasi kerawanan pangan ya, dan sistem penyimpanan pangan yang dapat menjaga ketahanan pangan itu sendiri gitu selama musim pacaklik atau bencana ya. Ini manajerial atau manajemen di pasca panen. Nah, apakah sudah sekuat itu gitu. Kemudian transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan. Maksudnya ketika belajar dari studi kasus India dan Cina, India itu menunjukkan pentingnya peran media ya. Di kita di Indonesia media itu jangan terlalu mengekor pada kekuasaan, tapi harus kayak India ya. Jadi media itu justru mengabarkan apa yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi dibaca oleh pemerintah kan ya, oh terjadi kelaparan nih di sini, oh terjadi kehancuran gitu, atau ya banyak penyakit gitu. Jadi kan dibaca gitu dari media informasi realita gitu. Kalau sekarang kan kebalik ya. Jadi terlalu banyak menginformasikan kegiatan-kegiatan para pejabat gitu, kegiatan partai, kegiatan-kegiatan yang sebetulnya itu enggak menyelesaikan permasalahan yang ada di akar rumput, kemudian yang terjadi realitanya gitu. Nah, peran media juga sekarang harus dari masyarakat ke pemerintah gitu ya. Jadi sebagai perwakilan dokumentasi nih yang terjadi di masyarakat tuh ini aslinya gitu. Susah beli minyak, susah beli garam, susah beli gula, semuanya naik, harga-harga sabun ya naik, sabun, deterjen gitu. Nah itu coba media deh lebih ada di masyarakat, pasti laku deh itu media gitu, karena masyarakat juga akan berlangganan otomatis ya, karena memberitakan masyarakat gitu, memberitakan realita, bukan kebalik ini politisi ini ribut dengan politisi ini ya nggak penting gitu ya. Nah India juga menunjukkan pentingnya peran media dan oposisi dalam mengawasi dan menanggapi krisis pangan. Ternyata keberadaan oposisi itu membawa India lepas dari kelaparan ya. Memang betul di Indonesia oposisi malah dianggap musuh beneran gitu. Padahal oposisi itu adalah bagian atau kelompok yang bisa mengawasi secara objektif kan oposisi gitu. Jadi ya apapun juga terkontrol gitu. Justru oposisi itu harus hadir ya. Siapa lagi yang akan mengontrol dan mengingatkan kalau bukan oposisi gitu. Jadi jangan anti dengan oposisi. Ya itu tuh kontrol terbaik lah oposisi ini, sama kan kayak India juga. Jadi bisa menanggapi krisis pangan tuh. Ketidaktransparan di Tiongkok justru pada masa kelaparan itu memperburuk kondisi ya, karena informasi tentang kelaparan tidak dapat tersebar luas. Salah sendiri ya, publiknya itu nggak seaktif India gitu. Jadi ya di Tiongkok lama ya, cukup lama gitu, dari 1958 sampai 1961. Nah, meningkatkan keterlibatan masyarakat, media, dan sektor sipil itu dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan memastikan kebijakan pangan serta kesehatan yang lebih transparan itu di Indonesia harus sudah mulai ya. Sekarang mau ngecek nih per kota atau per kabupaten atau provinsi atau pulau di mana gitu ya, untuk melihat mana sih ini jejak kelaparan atau kerawanan pangan atau distribusi yang berlimpah tuh di mana gitu. Mana data-data itu gitu. Tampilkanlah infografis, kan sekarang udah banyak tuh media sosial, jangan diisi dengan tren-tren yang enggak menginformasikan informasi publik gitu ya. Jadi bisa saling melengkapi publiknya ya, atau masyarakatnya bisa saling bantu. Misalkan ya dari Kudus gitu ada panen komoditas apa gitu ya berlebih gitu, bisa ditampung di provinsi mana gitu yang paling dekat ya. Sebaliknya di sini yang kurang, misalkan di Jawa Barat itu lagi kurang beras ya, bisa disuplai dari Tulung Agung atau bagaimana. Nah itu meningkatkan keterlibatan masyarakat, media, dan sektor sipil juga pemerintah
ke situ, udah punya ide atau gagasan. Bisa sih punya ide ya dan gagasan ini, cuman pemerintah itu harus yang isinya orang-orang yang punya integritas gitu. Kalau yang nggak punya integritas nggak akan kepikiran ke situ ya. Kepikiran sih kepikiran, tapi ya gitu, perlu ACC atasan kan ya. Nah, pentingnya kebijakan preventif untuk menghadapi kelaparan. India itu memiliki sistem pencegahan kelaparan yang lebih matang dan respon cepat terhadap tanda-tanda kelaparan. Buktinya tadi punya famine codes, ya, itu kode kelaparan. Nah, kebijakan ini juga mencakup pembuatan lapangan kerja, distribusi pangan, dan perlindungan sosial yang dapat diaktifkan segera. Jadi, India itu udah langsung menyediakan lowongan pekerjaannya ya untuk para pencegah kelaparan ini gitu. Ada lowongan pekerjaannya dan digaji gitu. Nah, Indonesia sendiri terus aja mendominasikan dari yayasan-yayasan, filantropi gitu ya, tanpa ada kolaborasi dari pemerintahnya ke daerah-daerah gitu. Ke daerah-daerah tuh nggak ada gitu, sepi ya untuk bantuan-bantuan tentang pangan yang beneran sustainable ya. Harusnya kan dari hulu kalau di daerah ya, dibenerinnya dari hulu. Misalnya dari ekosistem apa nih yang lagi kering, nah itu yang dibantu karena itu yang akan menumbuhkan keberlanjutan sistem pangannya gitu. Sekarang hulunya dirusak ya, tunggu aja nanti dia akan atau masyarakat itu akan ketergantungan pada suplai pangan yang udah langsung siap makan gitu maunya ya, atau siap olah. Tidak berpikir dari hulunya karena rusak lah, males gitu ya penanganannya, mitigasinya, perawatannya, konservasinya kan, mending dibantu di situ. Nah, kemudian mengatasi ketimpangan pembangunan. Ini cukup aneh ya, karena ketimpangan distribusi pangan yang terjadi di Tiongkok ini selama kelaparan ya, tadi 58-61 itu menunjukkan bahwa kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan itu memperburuk kelaparan. Meskipun India tidak mengalami kelaparan besar pasca kemerdekaan, tapi ketimpangan sosial ekonomi itu tetap menjadi tantangan besar. Nah, Indonesia itu harus fokus ya pada pemerataan pembangunan ekonomi antara daerah-daerah kaya dan daerah miskin. Ini ada salah satu Pulau Bintan itu kan kaya sekali, tapi mana distribusi ke wilayah sekitarnya ya, itu kan di mana ya? Riau apa Bengkulu tuh, Pulau Bintan itu kan kaya sekali ya, Indonesia punya pariwisata sebagus itu, tapi orang Indonesianya sendiri nggak ke Pulau Bintan, itu gimana gitu ya? Informasi itu ya, harus orang-orang berduit semua tuh yang ke Pulau Bintan. Ya, warga-warga Sumatera tuh mainnya justru ke luar negeri yang lebih murah ya, bahkan ke Pulau Jawa. Nah, hal-hal seperti itu juga harus terintegrasi ya, program-program yang memperkuat ekonomi daerah luar Jawa, kemudian mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di pedesaan. Harus loh, itu pedesaan tuh jangan hilang, karena mau disangga ya atau penyangganya dari mana perkotaan dan subkota kalau bukan dari desa. Bisa makan kuliner nggak nanti, atau kulineran enak nggak tuh kota tuh belum bisa surplus di Indonesia ya, karena masih dipasok dari desa. Coba deh sekarang, cobain, jangan ada pasokan dari desa, kota masih bisa hidup nggak? Gitu ya. Coba makanya untuk uji nyali kelaparan tuh kayak gitu, stop semua supply dari desa, silahkan kota lihat kelaparan berapa jam atau berapa hari, kuat berapa, tidak disuplai gitu dong. Itu tantangan namanya. Katanya orang-orang urban pada pinter ya, tapi ketika tidak ada pasokan pangan dari desa, lapar gitu ya. Nah, itu sangat penting tuh untuk menciptakan ketahanan pangan yang baik di semua jenis wilayah gitu ya, entah desa, subkota atau kota. Sekarang ngomongnya subkota tuh periurban ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada pelajaran lebih lanjut lagi ya dari studi kasus ini. Mengatasi ketimpangan pembangunan dan pentingnya kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Ini keberhasilan Tiongkok nih, yang dalam memprediksi atau memperbaiki kondisi kesehatan dan nilai gizi itu dari rakyat ya, gizinya bangsa, gizi rakyat ya. Sebelum reformasi ekonomi itu menunjukkan bahwa keberhasilan sosial dan ekonomi tidak selalu bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi lebih pada kebijakan sosial yang tepat ya. Jadi Cina ya segitu-gitunya
tetap ke kebijakan sosial gitu, bukan ke kebijakan ekonomi. Karena apa? Modal sosial orang ketika dimasukkan ke kebijakan tuh orang akan punya tanggung jawab saling bantu gitu. Kalau yang ditumbuhkan adalah ekonomi, ya orang bukan saling bantu, saling jualan gitu ya untuk lebih ke benefit. Tapi beda ya, Cina itu sekarang kalau ke negara lain aja mereka itu berbisnis, tapi kalau ke warganya tidak berbisnis, justru bisnis sosial ini, kebijakan sosial yang dipakai. Nah, Indonesia itu perlu fokus pada kebijakan yang berkelanjutan tuh kayak gimana sih, mendefinisikan SDG saja pada nggak bisa gitu ya, dalam kebutuhan masyarakatnya baik di kota, subkota, atau di desa. Dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial gitu, serta memastikan bahwa hasil pertumbuhan itu dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Jadi ya setidaknya itu dihilangkan coba atau minimalisir ya, naik kelaskan gitu ya, jadi menengah naik kelaskan jadi ke atas gitu, jadi nanti saling bantu, saling supply gitu. Pemerintah kan nanti nggak akan pusing tuh karena udah otomatis dari yang menengah naik ke atas itu membuka lapangan pekerjaan, membuka kesempatan. Dari yang miskin naik ke menengah itu mereka menikmatinya gitu. Nah, yang dari miskin ke menengah itu ke yang miskin baru ya, atau yang miskin tetap atau tidak mau naik kelas, itu akan saling mengaktifkan roda-roda ekonomi. Kan tetap belanja gitu yang menengah ya, karena udah merasakan sekarang udah menengah nih gitu, belanja ke orang miskin gitu, saling supply. Nah, ini belajar dari Cina ya. Kemudian mengelola krisis dengan ketepatan dan respon cepat. Ya, kelaparan di Tiongkok itu berlangsung selama 3 tahun kan tanpa respon kebijakan yang memadai, yang menunjukkan betapa pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam respon krisis pangan. Indonesia nggak tahu nih harus memiliki sistem yang gimana lagi gitu, yang lebih siap dalam merespon krisis pangan dan gizi ya, dengan cepat tapi tepat gitu. Indonesia mah masih responnya itu latah ya. Jadi emang keperluan itu yang mendesak dan urgensi di lapangan gitu ya. Kan datanya ada nggak gitu, kemudian sesuai dengan realita nggak, jadi disamain kayak bencana ekologis gitu ya, ketepatan dan respon cepatnya itu gitu, bukan yang strategis. Kalau strategis itu nanti sistem bantuannya itu akan bertumbuh ya di penerimanya gitu, bahkan akan lebih meningkatkan etos kerja atau kesadaran gitu. Banyaklah hal-hal yang berdampak baik. Tapi kalau misalkan responnya ini nih kerawanan pangan, responnya itu adalah ya langsung aja gitu disuplai makanan siap santap ya, terus habis-habisan gitu. Mau sampai kapan gitu? Iya, santapan langsung ada gitu untuk pereda aja. Tapi advokasi dan berdayakan juga gitu agar tidak manja ya. Gitu pengelolaannya, kan udah pada tahu kan karakter orang-orang Indonesia itu kayak gimana dari bawah ke atas. Masa nggak punya data itu dan nggak punya pengalaman di situ ya. Kemudian pendidikan dan pemberdayaan masyarakat itu memang kunci pengentasan kemiskinan ya. Tiongkok berhasil meningkatkan literasi dan kesehatan rakyatnya dengan program-program pemberdayaan sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Indonesia juga harus memperkuat pendidikan dan program pemberdayaan masyarakatnya ya, yang bertujuan untuk mengurangi angka buta huruf ya, dan meningkatkan keterampilan masyarakatnya juga, terutama di daerah-daerah miskin nih. Dengan meningkatkan akses pendidikan ya, masyarakat juga kan jauh lebih siap ya menghadapi tantangan ekonomi dan pangan, karena ada kebutuhan dan ada tantangan hidup. Itu kalau misalkan nggak ada tantangan hidup ya biasa-biasa aja gitu, madesu ya, masa depan suram. Kemudian peran teknologi dalam ketahanan pangan. Ya, meskipun Tiongkok itu mengalami kelaparan besar di tahun 58 sampai 61 kan, mereka berhasil pulih gitu dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan ya setelah krisis. Indonesia traktor aja terbengkalai, gimana sih gitu. Indonesia itu perlu mengadopsi teknologi modern dalam pertanian memang gitu, seperti penggunaan varietas tanaman tahan bencana ya, sistem irigasi yang efisien, teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi pemborosan pangan gitu. Nah, teknologi ini coba deh diambil dari perspektif budaya. Teknologinya bukan teknologi canggih, tapi teknologi tepat guna. Ini ngasih bantuan traktor, bahan bakarnya jauh belinya gitu. Mereka udah pakai kerbau kasihnya, kerbau yang jenisnya agak bagus gitu.
Terus bantunya itu produktivitasnya, dia udah dengan kekayaan budayanya seperti itu. Nah, gimana tuh kekayaan budaya itu bisa produktivitasnya itu lestari gitu loh. Itu bukan diganti, ini kebanyakan tuh mengganti tradisi. Jadi orang sulit adaptasi ya, suatu kelompok itu sulit adaptasi kalau diganti. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Itu perlu sama Indonesia ya. Pentingnya dukungan publik juga sangat berpengaruh ya. Paling itu saja ya. Peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan dan kebijakan gender yang inklusif. Wah, ini kasusnya di Kerala ya. Di Kerala, kebijakan pendidikan yang inklusif dan pengurangan bias gender itu berkontribusi pada tingkat literasi perempuan yang sangat tinggi. Di Indonesia ya, meskipun sudah ada peningkatan, masih aja ada tantangan dalam memastikan kesetaraan gender, terutama di daerah-daerah tertentu yang konservatif. Nah, Indonesia itu perlu terus bekerja untuk mengurangi ketidaksetaraan gender ini gitu di bidang pendidikan ya, kesehatan, pangan, dan ekonomi. Akhirnya podcast ini selesai ya di episode lapar gitu. Sumber studi kasus diakumulasi dari World Institute for Development Economic Research dari United Nations University.